Nah, di sesi yang kelima ini kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil smart driving dan hasil uji dari smart driving ini. Nah, smart driving itu tidak memberikan efek yang cukup signifikan kalau jalan macet. Ya, jadi semakin padat atau macet, maka pemakaian bahan bakar juga semakin meningkat. Apakah tidak bisa digunakan smart driving? Nggak bisa digunakan pada keadaan yang macet? Bisa. Contohnya tadi, kalau macetnya parah, maka Anda bisa matikan engine ya, daripada nunggu. Kemudian kalau mau start, ya pelan-pelan, kalem gitu. Ya. Kemudian ngeremnya juga kalem. Ya, maka ini akan menghemat bahan bakar, menghemat rem, menghemat kopling. Kondisi jalan yang jelek itu juga mengakibatkan susah untuk melaksanakan penghematan bahan bakar atau smart driving ini. Cuaca juga sama, ya, menyebabkan boros bahan bakar, udaranya yang dingin, ya, kemudian ada banjir, ya, dan jelas kita nggak boleh menggunakan smart driving di sini. Apalagi kalau kita kena genangan air. Nah, ini hasil yang kita laksanakan pada tahun 2009. Ini supir taksi, driver taksi ya, ini yang kita uji di Semarang. Itu rutenya adalah di Manunggal Jati, kemudian masuk ke tol Gayam Sari sampai pelabuhan, kemudian muter masuk lagi ke tol Gayam Sari sampai ke Majapahit. Ya, di depan pasar Gayam Sari. Nah, metodenya, jadi sebelum dilakukan pelatihan, itu driver ini disuruh untuk mengemudi ya, dengan rute tadi, mengemudi. Kemudian konsumsi bahan bakarnya kita ukur, gitu ya. Setelah itu si driver itu kita latih ya, bagaimana cara mengemudi smart driving. Ya, setelah dilakukan pelatihan, maka driver ini kemudian disuruh mengemudi lagi dengan metode smart driving. Ya, hasilnya memang seperti ini. Ya. Nah, untungnya perusahaan taksi ini itu pengemudi yang diminta ikut pelatihan itu mulai dari pengemudi yang terbaik dan pengemudi yang jelek, yang boros gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Ini termasuk pengemudi yang boros. Ya. Kalau kita lihat ya, sebelum pelatihan itu dia hanya dapat 10,6 km per liter. Tapi setelah pelatihan dia bisa dapat 13 km per liter sehingga dia hemat 22,6%. Nah, pengemudi yang lain ya sebelum pelatihan itu bisa 13,6 liter, kemudian setelah pelatihan dia lebih hemat ya, bisa dapat 14,7 km per liter sehingga dia bisa hemat 8,1%. Ya, jadi ini banyak pengemudi ya, jadi ini 11,8 liter dia bisa hemat ini 18,6. Ini pengemudi yang lebih boros lagi ini hanya 8,9 km per liter. Setelah pelatihan itu dapat 12,3 km per liter sehingga dia bisa hemat paling besar ini ya 38,2%. Nah, selain mobil taksi juga diuji bis ya. Bis yang diuji ini adalah Isuzu, bis yang kelasnya sama dengan bis Trans Semarang ya, yang merah itu. Nah, ini pengemudi yang bagus itu
ternyata bisa hemat 0,5%. Ya, kemudian ada yang hemat 21,5%. Ya. Kemudian ada yang hemat 3,7%. Ya. Tapi ada juga yang hemat 30,9%. Nah, kenapa kita sajikan hemat-hematnya ini? Karena ini ada hitungan ekonominya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita ini hitungan pakai Pertalite ini. Kalau misalnya kita pakai BBM itu 10 liter per hari pakai Pertalite, ya. Kalau kita hemat 5% saja, ya, kita menggunakan smart driving tadi 5% saja, maka dalam satu hari kita akan hemat 3.000 sekian. Dalam setahun kita itu bisa hemat 1.300.000. Ya, dalam 10 tahun ya 13 juta. Memang ini kecil ya, kalau dihitung secara harian itu kecil. Ya, tetapi kalau kita hitung secara kumulatif dalam 10 tahun, setahun ya, itu baru kelihatan. Nah, kalau kita lihat dalam bulanan itu sudah lebih dari 100.000. Kemudian kalau kita hemat 20%, ya, angka yang kita dapat itu lebih besar lagi, ya, lebih besar lagi. Ya. Nah, ini 10 liter per hari ini ya wajar ya, karena saya menggunakan Pertamax itu ya sekitar 10 liter per hari. Jadi bisa dibayangkan kalau saya misalnya mengemudi secara boros. Kalau saya mengemudi secara boros, maka saya bisa kehilangan uang dalam 10 tahun itu 50 juta ya, lebih dari 50 juta. Ya. Nah, efek secara ekonomi makro ya, di seluruh negara kita akan bisa lihat ini. Belanja BBM kita ya, bukan subsidi, bukan juga impor ya tadi. Tapi total belanja BBM kita ya itu adalah 765 triliun. Kalau misalnya kendaraan bermotor itu punya andil mengurangi 10% BBM, maka belanja yang bisa dihemat di seluruh Indonesia itu 76,5 triliun. Artinya 76,5 triliun itu bisa dipakai untuk keperluan yang lain, bisa untuk menggerakkan ekonomi negara. Itu yang tadinya dipakai beli BBM bisa dipakai untuk beli baju, bisa dipakai untuk beli mainan anak, bisa dipakai untuk piknik gitu ya. Nah, ekonominya akan bergerak. Sekarang biaya kesehatan ya, dari penggunaan BBM ya, penurunan BBM ini itu angka kesakitan itu turun jadi 20%, sehingga biaya kesehatan juga turun menjadi 7,7 triliun. Ya. Kemudian biaya kerusakan lingkungan ini saya tidak punya datanya, ya, tapi ini saya kira juga cukup besar. Misalnya hujan asam, ya, kerusakan tanaman akibat hujan yang asam sehingga langsung ada beberapa hutan yang langsung mati, pohon juga langsung mati. Kemudian ada kerusakan bangunan akibat emisi ini. Kemudian kecelakaan lalu lintas ya, kalau kita kurang 30% angka kecelakaannya itu kerugiannya 41,6 triliun itu per tahun. Selain angka kematian tadi yang 40.000, ya, kalau kita kurangi 30% maka kita bisa hemat 12 triliun. Jadi total
kalau kita semua menggunakan smart driving, maka kita akan hemat 96,2 triliun. Ya. Jadi cukup besar, yang mestinya bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Nah, ini quote yang sangat berharga buat Anda semua. Ya, jadi kalau dalam keadaan macet itu kita mengeluh, ya sebenarnya kita itu sedang menyalahkan diri sendiri. Karena ketika kita berada di jalan raya menggunakan kendaraan, sebenarnya kita itu ikut andil di dalam penyebab kemacetan. Ya. Jadi usahakan untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, pakailah bis gitu. Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi kuliah kita dari sesi 1 sampai sesi 5. Ya. Jadi beberapa hal yang mengenai konservasi energi nanti silakan ditanyakan di forum diskusi. Nah, untuk selanjutnya kita pada hari Minggu yang akan datang kita akan ketemu secara online ya menggunakan Zoom. Nanti akan saya share linknya. Itu merupakan kuliah kita yang terakhir ya, sebelum Anda melaksanakan UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.